Bayangkan, di tengah deru mesin pabrik, sibuknya kantor, dan riuhnya dunia yang tak pernah henti, suara azan yang memanggil dengan lembut seringkali kita abaikan. Nanti, sebentar lagi, urusan ini belum selesai, begitu alasan kita. Waktu terus berlari, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunda demi pekerjaan fana yang kelak akan kita tinggalkan. Tapi, adakah urusan dunia yang lebih penting daripada seruan Rob semesta alam 5 kali sehari? Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan keras dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang orang-orang yang lalai dalam sholat, ayat itu bukan hanya sekadar peringatan. Ia ibarat petir yang menggetarkan langit kesadaran, mengguncang hati manusia yang lupa akan panggilan Tuhannya. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, Allah berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Perhatikan, wahai saudaraku, Allah tidak berkata celaka orang yang tidak sholat, tetapi celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud lalai di sini bisa berarti dua. Lalai dari menegakkan sholat pada waktunya, dan lalai dalam menghadirkan hati saat mengerjakannya. Betapa berat ancaman ini, bahkan bagi mereka yang tetap melaksanakan sholat, namun dikerjakan dengan hati yang kosong dan waktu yang diabaikan. Lihatlah pula peringatan lain dalam surah Maryam ayat 59. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, sholat yang dilakukan di luar waktunya tanpa uzur adalah bentuk kelalaian yang besar, karena waktu adalah amanah dari Allah dan setiap amanah akan ditanya di hari kiamat. Bayangkan, wahai saudaraku, di hadapan kita terbentang jalan menuju pertemuan dengan Allah. Sholat adalah tiang yang menegakkan agama kita, jembatan yang menghubungkan bumi dan langit. Namun bila tiang itu kita robohkan dengan kelalaian, bagaimana rumah iman kita akan berdiri tegak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama." Betapa banyak di antara kita yang berkata, "Saya sibuk, saya lelah, saya sedang rapat." Padahal kelak di padang mahsyar, tidak ada satupun alasan dunia yang akan menyelamatkan kita dari pertanyaan pertama di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Wahai saudaraku, apakah kita rela seluruh amal hidup kita runtuh hanya karena sering menunda-nunda sholat? Apakah kita tega melihat timbangan amal kita kosong hanya karena panggilan Allah selalu kita abaikan? Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, menunda sholat tanpa uzur hingga habis waktunya adalah dosa besar yang harus segera ditaubati. Setiap detik penundaan adalah saksi yang akan menuntut kita kelak. Maka saat ayat-ayat ini turun, seharusnya hati kita bergetar. Karena Allah tidak menurunkan ancaman tanpa sebab. Ia turun agar manusia sadar bahwa tak ada urusan dunia yang pantas membuat kita melalaikan panggilan yang 5 kali sehari itu. Sebab satu panggilan itulah yang menentukan keselamatan kita di hari ketika seluruh urusan dunia telah berakhir. Apa yang dimaksud menunda versus uzur? Setelah mendengar peringatan keras dari Al-Quran,
Mungkin ada di antara kita yang mulai bertanya, apakah setiap keterlambatan sholat itu termasuk dosa? Bagaimana jika ada keadaan darurat yang membuat kita tidak bisa segera sholat? Pertanyaan ini wajar, karena syariat Islam penuh rahmat dan keadilan. Allah tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan hambanya, tapi sekaligus mengajarkan disiplin agar hati tak sembarangan menyepelekan panggilannya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan perbedaan penting antara menunda sholat karena uzur dan menunda karena kelalaian. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menegaskan, menunda sholat karena uzur syar'i seperti sakit, perjalanan, atau tertidur tanpa sengaja tidak berdosa, namun tetap ada kewajiban qadha mengganti sholat ketika sudah mampu. Sebaliknya, beliau berkata, adapun orang yang sengaja menunda sholat hingga habis waktunya tanpa uzur, maka ia telah melakukan dosa besar menurut kesepakatan para ulama. Disinilah kita perlu jujur kepada diri sendiri. Apakah alasan kita benar-benar darurat atau hanya pembenaran agar bisa menunda-nunda sholat? Mari kita renungkan contoh yang sering terjadi. Seorang pekerja di kantor mungkin tertahan rapat hingga waktu sholat hampir habis. Jika ia sudah berusaha meminta izin tapi rapat tak bisa dihentikan, ini masuk uzur syar'i. Namun bagaimana dengan seseorang yang sengaja menunggu hingga akhir waktu hanya karena menonton serial favorit? Atau menunda sholat isya hingga mengantuk lalu tertidur, padahal sempat mengerjakannya di awal waktu. Disinilah dosa mulai tercatat, karena ia mendahulukan urusan dunia di atas panggilan Rabbul Alamin. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ulama besar mazhab Hanbali dalam Al-Mughni berkata, barang siapa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya tanpa uzur, maka ia berdosa besar. Sebab waktu sholat adalah amanah, dan amanah harus ditunaikan pada waktunya, bukan sesuka hati. Perhatikan, amanah itu berat. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, batas antara seorang hamba dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan hati-hati. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa meninggalkan sholat total berbeda hukumnya dengan menunda hingga akhir waktu. Yang pertama bisa menggiring pada kekufuran, sedangkan yang kedua tetap dosa besar, namun masih ada kesempatan untuk bertaubat. Saudaraku, menunda sholat dengan alasan darurat adalah keringanan dari Allah, tapi menunda karena meremehkan adalah bentuk kesombongan di hadapannya. Apalagi jika seseorang sengaja menunggu hingga habis waktu, lalu berkata, nanti saja qadha, toh Allah Maha Pengampun. Benar, Allah Maha Pengampun. Tapi beraninya kita merencanakan dosa dengan dalih rahmatnya. Imam Al-Qurtubi rahimallah dalam tafsirnya menulis, siapa yang sengaja menunda sholat hingga keluar waktunya tanpa uzur, lalu meninggal sebelum sempat mengqadha, maka ia akan menanggung beban besar di hadapan Allah. Bayangkan saudaraku, satu rakaat yang ditunda tanpa uzur, satu panggilan Allah yang diabaikan, akan menjadi suksi bisu di hari kiamat. Di dunia, mungkin kita merasa tak ada yang melihat. Tapi di akhirat, malaikat mencatat setiap detik penundaan itu lengkap dengan alasan yang kita ucapkan di hati. Maka sebelum kita menunggu hingga akhir waktu, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah alasan ini benar-benar darurat atau hanya bisikan hawa nafsu? Karena di hari ketika semua alasan akan diadili, tidak ada satupun kata yang bisa menghapuskan kelalaian kecuali taubat yang tulus. Kisah teladan para sahabat dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memahami peringatan Al-Quran dan perbedaan antara uzur dan kelalaian, kini saatnya kita menengok teladan yang indah dari manusia terbaik yang pernah menginjak bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena seringkali hati kita butuh contoh nyata agar tahu bahwa menjaga sholat di awal waktu bukan hanya perintah, tetapi juga sebuah kemuliaan yang pernah dijaga oleh generasi paling mulia. Bayangkan, Rasulullah adalah manusia yang paling sibuk di muka bumi. Beliau seorang pemimpin negara, seorang panglima perang, seorang guru, seorang suami, sekaligus pembimbing ruhani untuk umat manusia hingga akhir zaman. Namun di tengah semua itu, tidak ada yang membuat beliau menunda panggilan Allah. Ketika azan berkumandang, seolah dunia berhenti berputar. Dalam hadis riwayat Abu Dawud,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istirahatkan kami dengan solat, wahai Bilal." Perhatikan kalimatnya, istirahatkan kami. Bagi beliau, solat bukan beban, bukan gangguan di sela kesibukan. Solat adalah sumber ketenangan, istirahat bagi hati, dan kekuatan di tengah badai urusan dunia. Lihat pula para sahabat dalam perang Khandaq yang begitu dahsyat. Ketika pasukan musyrikin mengepung Madinah, para sahabat tetap menjaga sholat mereka. Memang, di perang itu mereka sempat tertunda karena serangan begitu gencar. Tapi begitu ada kesempatan, mereka langsung menunaikan sholat qadha beramai-ramai. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim menuliskan, peristiwa Khandaq menunjukkan betapa mereka tidak rela melewatkan sholat begitu saja. Meski dalam keadaan perang, mereka tetap qadha ketika mampu sebagai bentuk pengagungan terhadap sholat. Ada pula kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari, beliau sedang memimpin pasukan. Ketika waktu sholat tiba, ia berkata tegas, "Kita sedang memerangi musuh, tapi musuh yang paling besar adalah nafsu yang membuat kita lalai dari sholat." Lalu beliau memerintahkan pasukan untuk sholat di awal waktu sebisa mungkin. Lihatlah, di tengah tegangnya medan perang pun, sholat tidak pernah mereka anggap sebagai hal yang bisa ditunda semaunya. Bahkan ada kisah menyentuh tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah melihat seorang muslim meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang kemunafikannya nyata." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, sholat berjamaah saja mereka jaga, apalagi sholat di awal waktu. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menuliskan bahwa sholat di awal waktu adalah tanda hati yang hidup. Orang yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah akan bersegera memenuhi panggilannya sebagaimana seorang kekasih yang berlari ketika dipanggil orang yang ia cintai. Dan sungguh, Rasulullah pernah ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, "Sholat pada waktunya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukan sekedar sholat, tapi sholat pada waktunya. Disinilah para sahabat memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan diukur dari banyaknya harta atau panjangnya doa, tapi seberapa cepat mereka memenuhi panggilan Rob semesta alam. Saudaraku, jika para sahabat yang sibuk dengan jihad dan urusan umat saja tidak rela menunda sholat, bagaimana dengan kita yang hanya sibuk dengan urusan kantor, bisnis, atau dunia maya? Apakah pantas kita berkata, "Sebentar ya Allah, urusan dunia saya lebih penting dari panggilanmu"? Merenunglah sejenak. Mungkin inilah saatnya kita bercermin. Para sahabat menjaga sholat di awal waktu bukan hanya karena takut dosa, tapi karena hati mereka telah jatuh cinta kepada Rabb-Nya. Mereka tahu, setiap waktu sholat adalah undangan dari Allah untuk bertemu hamba-hambanya. Maka bagaimana mungkin undangan itu mereka tunda-tunda? Ancaman bagi yang melalaikan sholat. Setelah kita melihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menjaga sholat dengan penuh cinta, hati kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya diancamkan bagi mereka yang melalaikan sholat? Apakah hanya sekadar dosa kecil atau sesuatu yang lebih besar? Jawabannya, ancaman bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholat hingga habis waktunya ternyata sangat berat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, beberapa di antaranya membuat tubuh ini bergetar ketika membacanya. Namun para ulama menekankan, ancaman ini bukan untuk memutus harapan, melainkan agar hati kita terbangun dari kelalaian sebelum terlambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia merobohkan agama." Bayangkan, agama ini bagaikan sebuah bangunan megah. Tauhid adalah pondasinya, dan salat adalah tiangnya. Jika tiang itu roboh, apa yang tersisa dari bangunan megah itu? Lebih dari itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran adalah sholat.
Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menjelaskan, para ulama berbeda pendapat tentang makna hadis ini. Sebagian mengatakan bahwa meninggalkan sholat sama sekali bisa menggiring kepada kekufuran besar, sedangkan yang lain mengatakan maksudnya adalah kekufuran kecil, yakni dosa besar yang sangat berat. Namun semuanya sepakat, melalaikan sholat adalah dosa yang sangat berbahaya bagi iman seseorang. Lalu ada hadis yang membuat hati bergetar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya terhapus." Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maksud terhapus di sini adalah sebagai peringatan keras. Amal seseorang bisa menjadi sia-sia bila ia meremehkan sholat, khususnya jika sengaja menundanya hingga habis waktu. Dan bayangkanlah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah. Orang yang melalaikan sholat akan dikumpulkan bersama Qorun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di neraka Jahanam. 4 nama ini bukan nama biasa. Qorun adalah simbol kesombongan harta, Fir'aun simbol kesombongan kekuasaan, Haman simbol penguasa zalim, dan Ubay bin Khalaf simbol penentang keras dakwah Rasulullah. Mengapa orang yang melalaikan sholat disamakan dengan mereka? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkata, karena orang yang melalaikan sholat menunjukkan kesombongan terhadap perintah Allah, sebagaimana mereka sombong terhadap kebenaran. Namun, para ulama juga memberi nuansa harapan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya'u Ulumuddin menulis bahwa selama seseorang masih menjaga sholat, meski kadang terlambat karena kelalaian, ia belum terputus dari rahmat Allah. Selama pintu taubat belum tertutup, selama nafas masih ada, ia bisa kembali dan memperbaiki sholatnya. Saudaraku, ancaman-ancaman ini bukan sekadar kata-kata untuk menakut-nakuti. Ia bagaikan sirine keras di tengah malam yang membangunkan orang dari tidur lelapnya. Kita bisa memilih untuk kembali tidur atau segera bangkit menyelamatkan diri. Bayangkan hari ketika semua amal ditimbang, ketika kita berdiri di hadapan Allah, sementara catatan sholat kita penuh dengan penundaan, penuh dengan alasan-alasan dunia yang kita banggakan. Saat itu, apa yang bisa kita katakan? Adakah alasan di dunia ini yang lebih besar daripada panggilan Allah? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam As-Salah berkata, "Salat bagi hati bagaikan air bagi ikan. Apa jadinya jika ikan meninggalkan air? Maka jangan tunggu hati ini mati. Jangan tunggu amal kita runtuh seperti bangunan tanpa tiang. Ancaman itu datang agar kita segera bangkit sebelum semuanya terlambat." Dampak dan langkah praktis memperbaiki sholat. Setelah kita menyimak betapa berat ancaman bagi mereka yang suka menunda atau bahkan meninggalkan sholat, hati ini pasti bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa menjaga sholat dengan baik? Bagaimana caranya agar tidak lagi terjerat kelalaian yang sama? Pertama-tama, mari kita pahami bahwa dampak dari menunda-nunda sholat bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Banyak ulama dan ahli rohani mengingatkan bahwa kelalaian dalam sholat seringkali berpengaruh pada ketenangan batin. Hati menjadi gelisah, rizki terasa sempit, hubungan dengan manusia pun sering retak. Mengapa? Karena hubungan kita dengan Allah, sumber segala kebaikan, sedang terganggu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Carilah kenikmatan dalam 3 hal, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, dan ketika berzikir. Jika engkau tidak menemukannya, maka ketahuilah bahwa pintu hatimu tertutup." Orang yang sering menunda sholat biasanya merasakan bahwa ibadahnya sekadar rutinitas tanpa ruh. Ia sholat karena kewajiban, bukan karena kerinduan. Padahal sholat seharusnya menjadi sumber ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah,
hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, jika hubungan kita dengan Allah rapuh, jangan heran jika hati kita penuh kekosongan. Inilah salah satu dampak duniawi dari melalaikan sholat. Maka apa langkah praktis yang bisa kita ambil agar tidak lagi menunda-nunda sholat? Ada beberapa hal yang bisa kita mulai sejak hari ini. 1. Sadari bahwa sholat adalah prioritas tertinggi. Tanamkan di hati bahwa tidak ada aktivitas dunia yang lebih penting daripada panggilan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebahagiaan seorang hamba adalah ketika ia mendengar azan, lalu segera memenuhi panggilan sholat. Mulailah dengan memantapkan niat, apapun yang terjadi, begitu azan berkumandang, aku akan bergegas sholat. 2. Atur waktu dengan baik. Seringkali alasan menunda sholat adalah sibuk. Padahal orang sibuk yang sukses di dunia sekalipun tetap bisa menjaga sholat tepat waktu. Caranya, atur jadwal kerja atau aktivitas dengan menyisakan waktu untuk sholat. Buat alarm di ponsel, pasang pengingat di kalender, atau minta teman untuk saling mengingatkan. Para ulama zaman dahulu bahkan punya kebiasaan menutup kitab atau pekerjaan mereka begitu mendengar azan tanpa menunda sedetik pun. 3. Datang ke masjid atau buat suasana sholat lebih khusyuk di rumah. Jika memungkinkan, sholatlah di masjid berjamaah. Suasana masjid dan jamaah akan membantu hati lebih bersemangat. Jika tidak bisa, ciptakan suasana tenang di rumah. Matikan TV, letakkan ponsel, dan hadirkan hati saat takbir pertama. 4. Ingat kematian dan hari perhitungan. Salah satu cara terbaik untuk menjaga sholat adalah selalu mengingat bahwa setiap rokaat bisa jadi rokaat terakhir kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan pergi, meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan jika ini adalah sholat terakhir sebelum kita dipanggil Allah. Apakah kita masih akan menundanya? 5. Perbanyak doa agar dimudahkan menjaga sholat. Doa adalah senjata seorang mukmin. Mintalah kepada Allah agar hati kita selalu ringan untuk bergegas sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri berdoa, Ya Rob, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Surat Al-Ibrahim ayat 40. Jika seorang nabi pun memohon hal ini, apalagi kita yang penuh dosa. 6. Mulai dari sholat fardu, lalu perbaiki kualitasnya. Jangan langsung terbebani dengan target besar. Pastikan dulu semua sholat fardu tepat waktu. Setelah itu tingkatkan kualitas dengan memperbanyak sunnah rawatib, duha, dan qiyamul lail. Sedikit demi sedikit, hati kita akan merasakan manisnya sholat. Saudaraku, setiap langkah kecil menuju sholat tepat waktu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dari yang paling sederhana, mendengar azan, lalu segera bergegas. Ingatlah pesan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara tanda keberhasilan seorang hamba adalah ketika Allah menjadikannya mudah untuk berdiri di hadapannya, sholat. Maka mari kita berdoa, agar Allah memudahkan kaki ini untuk bergegas memenuhi panggilannya, sebelum datang hari ketika kaki ini tak bisa lagi digerakkan di hadapan malaikat maut. Sahabat Irman Hidayah, setelah perjalanan panjang yang kita lalui bersama dalam renungan ini, mari kita jujur bertanya ke dalam hati masing-masing. Berapa kali kita menunda panggilan Allah demi urusan dunia yang fana? Berapa kali azan berkumandang, namun kita memilih melanjutkan pekerjaan, berbincang santai, atau berselancar di dunia maya, seolah-olah waktu sholat bisa menunggu kita. Padahal, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur kita yang tak akan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Menunda sholat adalah bentuk nyata dari tertipunya kita oleh dunia. Kita merasa sehat, sibuk, kuat, sehingga berpikir masih ada banyak waktu untuk sholat nanti. Padahal kematian tidak pernah membuat janji. Ia datang tanpa mengetuk pintu, tanpa memberi isyarat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menulis dengan bahasa yang menusuk hati. Wahai manusia, sholatlah sebelum engkau disolatkan. Sadarilah sebelum engkau disadarkan. Karena hari ketika engkau dibaringkan di liang lahat, engkau tak akan bisa menunda walau satu rakaat pun. Betapa banyak manusia yang saat hidupnya sibuk berlari mengejar dunia. Namun ketika malaikat maut datang, barulah ia sadar bahwa semua yang dikejar hanyalah fata morgana.
Tak ada harta, jabatan, atau popularitas yang bisa menolong ketika amal sholat dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menggambarkan penyesalan orang-orang lalai dalam firman-Nya. Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Dijawab, bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Surat Fatir ayat 37. Ayat ini seakan berkata kepada kita, engkau sudah diberi waktu. Mengapa dulu tidak sholat? Mengapa dulu lebih memilih dunia daripada panggilan Robmu? Saudaraku, jangan tunggu hari itu datang. Jangan tunggu penyesalan di akhirat. Mulailah hari ini. Jadikan sholat di awal waktu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang yang jatuh cinta akan segera memenuhi panggilan kekasihnya tanpa menunda. Begitu pula orang yang mencintai Robnya akan bergegas memenuhi panggilan azan. Ingatlah, tidak ada urusan dunia yang pantas menggeser prioritas panggilan sholat. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, mari kita tata kembali hidup ini. Jangan biarkan dunia mencuri waktu terbaik kita bersama Allah. Jika selama ini kita sering menunda sholat, inilah saatnya memulai perubahan. Bangun tekad dalam hati. Mulai hari ini, begitu azan berkumandang, aku akan segera memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku tak ingin lagi menunda-nunda pertemuan denganmu. Kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, ampuni kelalaianku selama ini. Jadikanlah hatiku ringan untuk memenuhi panggilan-Mu. Berilah aku kekuatan untuk menjaga sholat tepat waktu hingga akhir hayatku. Jangan Engkau cabut nyawaku sebelum Engkau ridha terhadapku. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang menjaga sholat dengan baik, sehingga kelak di hari kiamat kita dipanggil dengan panggilan yang penuh kemuliaan. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 29-30. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga penjual online wajib tahu azab ini menunggu di akhirat. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.